Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini, dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala ashrafil arabi wal ajam. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihil bararatil kiram. Amma ba'd, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Shadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, jamaah Masjid Asy-Syarif wafaqakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Sabtu pekan pertama 3 Oktober 2020 Miladiyah atau Masehi, yang bertepatan dengan 15 Safar tahun 1442 Hijriah, kita dapat hadir kembali untuk istiqomah memenuhi seruan Allah, memakmurkan rumah Allah sebagai bentuk bahwa kita mukmin sejati. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Untuk itu, agar apa yang kita lakukan ini menjadi amal solih dan ibadah terbaik kita di pagi hari ini, yang akan mampu mendorong kita menjadi hamba Allah yang solih, mari sama-sama bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Kedua, selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Agung, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sekalian, wafaqakumullah. Kajian Al-Quran tematik dengan pendekatan Islamic Worldview pada pagi hari ini menyambung dan menindaklanjuti materi kita pada bulan yang lalu, yaitu kehebatan ajaran Islam dalam mewujudkan Islamic lifestyle. Kehebatan ajaran Islam dalam mewujudkan gaya hidup Islami, pola hidup Islami sebagai salah satu identitas kita sebagai orang Islam. Pada akhir-akhir ini, seirama dengan proses perjalanan kehidupan manusia, perkembangan teknologi, maraknya akulturasi, percampuran budaya dari berbagai tempat, bahkan dari berbagai negara, yang dengan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia,
maka hal ini ternyata berdampak, berpengaruh dalam gaya hidup umat Islam. Contoh yang paling mudah, salah satu di antaranya bagaimana mengucapkan salam. Salam macam-macam. Salam olahraga, salam sehat, salam Nusantara, salam Pancasila, macam-macam dari sisi ucapan salam. Gaya bersalaman pun juga macam-macam. Apalagi sekarang di masa pandemi ini cenderung untuk menjaga jarak, iya, tetapi salaman pun punya gaya tersendiri. Baru dari sisi gaya bersalaman. Kemudian juga cara berpakaian, cara bersikap dan berperilaku. Seakan-akan ajaran Islam yang selama ini kita fahami, kita ketahui, belum mampu menjawab tantangan zaman, sehingga kita cenderung untuk menjadi mutaqallidun, menjadi follower, menjadi orang yang hanya mengikuti apa yang sedang tren, yang sedang current, yang sedang mengemuka. Dengan begitu, pola hidup Muslim justru malah semakin bergeser, sehingga umat Islam cenderung tidak punya jati diri. Karena harus selalu ikut dengan apa yang sedang mengemuka. Dan ternyata disadari atau tidak, hal semacam ini berpengaruh terhadap generasi-generasi, ajial, generasi-generasi melihat, menyaksikan, dan akhirnya ikut terlibat melakukan. Kalau mereka generasi ini melakukan yang benar, karena mengikuti yang benar, ma fihi muskilah, no problem, wis ora apa-apa. Tapi masalahnya sekarang, banyak generasi yang melihat sesuatu yang salah, mengamati sesuatu yang salah, mendengar sesuatu yang salah, akibatnya dia ikut sesuatu yang salah, dan dia tidak sadar bahwa itu salah. Maka akibatnya terus-menerus terbawa kepada kesalahan. Inilah yang terjadi di masyarakat, keadaan umat Islam seperti itu. Oleh karenanya, dalam rangka untuk mengimbangi sekaligus untuk kita mengakses informasi berdasarkan ilmu, kita belajar, kita renungi, kita jiwai, kita pahami, setelah itu kita terapkan dalam realita kehidupan. Itulah yang disebut dengan proses pembelajaran. Dari tidak tahu menjadi tahu, kita resapi, kita jiwai, kita filter, dan akhirnya kita terapkan. Itulah aspek pembelajaran yang melibatkan 3 hal: aspek kognitif pengetahuan, aspek afektif sikap respon kita, kemudian aspek psikomotorik bagaimana menerapkan apa yang kita tahu dalam sebuah realita kehidupan. Dengan begitu saya berharap mudah-mudahan melalui kajian kita di pagi hari ini dapat memberikan pencerahan kepada kita berdasarkan referensi yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau pada bulan lalu saya sudah menyampaikan bagaimana kehebatan agama Islam dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang memang sudah legitimate, maka pada pagi hari ini kita akan mencoba memahami bagaimana kehebatan ajaran Islam
apakah benar hebat atau tidak? Lalu mampukah kehebatan ajaran Islam ini kita jadikan sebagai faktor pendorong untuk mewujudkan kehidupan Islami yang lebih baik. Ibu bapak jamaah sekalian, wafaqakumullah. Agama Islam ini memiliki sejumlah ajaran. Memiliki sejumlah karena memang banyak, terstruktur, praktis, dan sistematis. Mulai dari memperkenalkan arkanul Islam, kemudian arkanul iman dengan beberapa penjelasan-penjelasan, maka ajaran Islam ini bersifat hebat. Kenapa ajaran Islam ini hebat? Karena ajaran ini tidak pernah dimiliki oleh agama-agama yang lain. Yang apabila ajaran Islam ini difahami dengan benar, dijiwai dan dihayati dengan benar, lalu diamalkan dengan benar sebagaimana mestinya, maka orang Islam yang melakukan ajaran ini mendapatkan garansi, mendapatkan jaminan dari Allah. Apa? Civil effect, dampak balik langsung yang bisa dirasakan oleh orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan istiqomah. Pertama adalah rasa aman. Kenapa rasa aman? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan al-Islamu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam itu adalah sebuah agama yang mengajarkan kepada seseorang yang mampu menyebabkan orang lain aman, selamat dari lidahnya dan tangannya. Artinya apa? Orang Islam yang memahami ajaran Islam dengan benar, dia akan mampu menentukan sikap, langkah, perilaku, keputusan yang baik, yang tidak akan mengganggu ketenangan orang lain. Karena orang lain merasa aman dari ucapan, aman dari perbuatan, maka dirinya otomatis merasa aman. Dan itu menjadi salah satu konten, isi, muhtawa daripada nama Islam itu sendiri. Islam yang merupakan derivasi, turunan dari kata salima, di mana makna salima ini banyak, antara lain adalah aman, selamat. Karena Islam ini agama yang aman, selamat, mengajarkan sesuatu yang menyebabkan diri pelakunya aman dan selamat, mengakibatkan orang lain aman dan selamat. Ini jelas, ketegasan ini bukan hanya dibuat-buat, bukan hanya untuk apologi, pembenaran diri, tetapi memang itulah yang semestinya. Damai, karena memang orang yang sudah mengikuti prosedur operasi standar. Islam punya ajaran syariah. Ini boleh, itu enggak boleh. Ini harus, itu jangan. Ketika seseorang sudah mampu bersikap, berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam, maka dirinya akan merasa damai. Kenapa damai? Mampu melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Bahagia kalau seseorang sudah bisa melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, dirinya aman, orang lain aman, maka terdirilah
terjadilah yang namanya utility function. Fungsi kepuasan, dirinya puas karena mampu melakukan dengan baik, menyebabkan orang aman dari apa yang dia lakukan, maka dia mesti bahagia. Selamat dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ketegasan ajaran Islam manakala diamalkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang semestinya, bukan diada-adakan, bukan dilakukan perubahan-perubahan, juga dilakukan secara istiqomah, continue, terus-menerus, bukan angot-angotan. Maka selain orang Islam yang melakukan itu memperoleh pahala dari Allah yang besar, oleh karena orang yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan nilai kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Artinya, kebaikan apapun jenis, bentuk, macam, dan ragam yang dilakukan sebagai bentuk pengamalan perintah Allah dan Rasul, maka akan berdampak secara langsung, dirinya akan memiliki sebuah habit, pembiasaan, sebuah perilaku yang menyatu di dalam dirinya menjadi sebuah kompetensi. Mampu melakukan sesuatu dengan tepat, tahu bahwa itu memang baik, dilakukannya dengan baik, cara-cara yang baik, bersama orang-orang yang baik, mesti hasilnya akan lebih baik. Itu ketentuan syariah bagi umat Islam. Coba kita perhatikan. Surah Al-Baqarah 110. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Khair apa saja. Ma itu macam-macam. Umum. Bisa ma nafi, bisa ma isim mausul, bisa ma masdariyah. Kemudian ada penjabaran sesudahnya dengan kata min. Setelah min ada isim nakirah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Kebaikan apapun jenis, bentuk, macam, ragam yang kamu usahakan, kamu lakukan oleh dirimu, maka tajiduhu indallah. Kamu mesti mendapatinya di sisi Allah. Artinya, orang Islam yang melakukan ajaran Islam dengan baik dan benar, mesti mendapatkan pahala di sisi Allah. Mesti tajiduhu indallah. Kamu mendapatinya di sisi Allah. Allah memberikan nilai terhadap kebaikan yang kita lakukan. Nah, di samping kita mendapatkan pahala dari Allah atas apa yang diperintahkan oleh agama, juga membawa kita menjadi terampil, menjadi mampu, menjadi kompeten untuk pola hidup yang islami. Bagaimana indikator-indikator pola hidup islami nanti kita akan kaji. Pola hidup islami, chargernya mas, charger udah mau habis ini. Pola hidup islami menjadi salah satu mumayyizat, menjadi salah satu nilai lebih, menjadi salah satu keistimewaan orang Islam yang harus diamalkan, ditunjukkan sebagai pembeda daripada umat lain. Ini mohon maaf, orang kebanyakan sering mengabaikan hal ini.
Karena banyak orang mengabaikan hal ini, akibatnya dia tidak punya jati diri. Kata orang Arab, wahum kanu fi hayatin muttaribah. Mereka hidupnya ini galau, kacau, acak-adut. Kenapa? Karena tidak mampu menunjukkan dirinya punya pola hidup Islami yang benar. Akibatnya, bahasanya orang kampung, hidupnya itu jemumuan. Nah, catat Pak, ini di kamus nggak ada. Tanya Mbah Google nggak ketemu. Jemumuan. Apa artinya jemumuan itu? Ibarat orang yang tidak bisa melihat. Hanya nebak-nebak. Karena dia nebak-nebak, ya kalau pas ya benar, kalau nggak pas salah. Nah, inilah realita orang Islam di Indonesia, banyak yang jemumuan. Nggak jelas, nggak tahu ini benar apa salah. Karena dia mengikuti tidak berdasarkan kajian ilmu yang dipelajari. Ini salah satu kelemahan yang perlu kita sikapi dengan sebuah pemahaman yang proporsional. Di mana pola hidup Islami dan ini menunjukkan pengamalan al-akhlak al-karimah. Mari kita lihat, Bapak Ibu semuanya, Rasulullah mendeklarasikan dirinya ke publik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Mari kita kaji. Dalam gramatika bahasa Arab, ada pola yang disebut dengan al-qasru. Al-qasru ini adalah pola kalimat yang menegaskan pengkhususan. Pola menegaskan pengkhususan ada kalanya menggunakan ma dengan illa, wa ma Muhammadun illa rasul, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Itu pola pengkhususan. Ada juga menggunakan innama. Setiap kalimat bahasa Arab, ayat Al-Quran atau hadis Nabi menggunakan innama, maka maknanya al-qasru, pengkhususan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Saya diutus supaya masyarakat memiliki al-akhlak yang sempurna. Apa maknanya? Menjadi sebuah ikon, menjadi sebuah idola, menjadi sebuah sesuatu yang hebat, bahwa al-akhlak ini menjadi sasaran utama terutusnya Nabi. Sebab itu, supaya umat Islam ini beral-akhlak al-karimah, bersikap dan berperilaku luhur dan agung, karena al-akhlak ini berpengaruh secara signifikan, berpengaruh secara langsung terhadap kualitas keimanan seseorang. Semakin baik akhlak seseorang, semakin berkualitas imannya. Semakin buruk akhlak seseorang, semakin rendah kualitas iman. Itulah yang ditegaskan oleh Nabi. Apa? Akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Ketetapan ini sangat ilmiah berdasarkan ilmu statistik. Ketika di dalam ilmu statistik ini dikatakan ada variabel bebas,
ada variabel terikat, di mana kualitas keimanan seseorang ini, variabel terikat, dipengaruhi oleh akhlak sebagai variabel bebas. Semakin bagus akhlak seseorang, mesti berpengaruh kualitas keimanan. Semakin rendah akhlak seseorang, semakin rendah pula keimanan seseorang. Ini kan dua hal yang saling berpengaruh. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Islam. Akhlak inilah yang harus diterapkan dalam kehidupan, mempribadi ke dalam diri setiap umat Islam menjadi pola hidup. Yang kayak beginian, mohon maaf, umat Islam cuek, merasa al-akhlak ini sesuatu yang ringan. Padahal nanti Bapak Ibu, sebagaimana sabda Rasulullah, sesuatu yang paling memberatkan timbangan amal soleh di hari akhir nanti adalah akhlaknya. Dari sekian banyak amalan dan ibadah, ternyata yaumul mizan yang akan menyebabkan timbangan amal soleh seseorang ini paling berat adalah aspek akhlak. Reasonnya, alasan dan penjelasannya, karena akhlak ini tidak ditentukan waktu dan tempat. 24 jam, kalau orang ini melakukan sesuatu berdasarkan akhlak yang baik, maka mesti akan terjadi kuantitas nilai, kualitas nilai, yang ini adalah bentuk optimalisasi amal dan ibadah. Nah, kalau seseorang sudah akhlaknya baik, mampu menjadikan dirinya baik, mampu menjadikan orang lain baik, itulah yang disebut dengan kesalehan individu dan kesalehan sosial. Bapak Ibu jamaah sekalian, secara praktis dan sistematis bagaimana kehebatan ajaran Islam sehingga mampu mewujudkan kehidupan gaya hidup yang islami? Pertama, ajaran tentang menebarkan salam. Ajaran tentang menebarkan salam. Dasar hukumnya, apa benar ada perintah untuk menebarkan salam? Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapan beliau, sabda beliau, la tadkhulunal jannah. Kamu tidak masuk surga hatta tu'minu, sehingga kamu benar-benar beriman dengan sempurna. Kamu gak akan masuk surga sebelum kamu beriman dengan sempurna. Kalimatnya indah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu gak akan bisa beriman dengan sempurna sampai kamu mampu saling menyayangi, saling mencintai di antara sesama. Berarti surga, masuk surga ini sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang. Keimanan sangat dipengaruhi oleh sikap kepedulian kepada sesama untuk saling mencintai. Lalu Rasulullah melanjutkan, awala adullukum
Mau enggak kamu kalau aku tunjukkan kepadamu ala syai'in terhadap sesuatu, idza fa'altumuhu, jika kamu melakukan sesuatu, tahabbtum, kamu mesti akan saling mencintai. Jadi Rasulullah tidak hanya nyuruh langsung dibimbing cara untuk mencapai apa yang beliau suruh. Kalau memang kamu mau aku tunjukkan sesuatu yang jika kamu melakukan mengakibatkan kamu saling mencintai, maka jawabannya adalah afshu, sebarkan, tebarkan, sosialisasikan kepada publik assalama, salam bainakum, di antara kamu. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini jelas ada perintah. Salam merupakan salah satu pola hidup orang Islam yang harus disebarkan kepada publik. Dan inilah gaya hidup salam. Pertanyaannya, salam seperti apakah yang diperkenalkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Ini silahkan cari beberapa sumber. Ada enggak ajaran Islam dari Rasulullah? Salam olahraga, salam sehat, salam Nusantara, salam UUD 45, salam Pancasila, salam macam-macam. Enggak ada, Pak. Salam yang bersumber dari Rasulullah, kemudian ditindaklanjuti para sahabat, para tabi'in, tabi'in, terus oleh para ulama, as-salafus salih, ya ini. Tetapi realita orang sekarang ini nganggap enteng, bahkan menjadi bahan lecehan. Assalamualaikum. Anak-anak milenial, mikum. Karena apa? Tidak pernah belajar yang benar. Dia hanya mengikuti apa yang orang lain katakan. Karena dia sebagai follower, otomatis ngikutin leader. Karena dia sebagai makmum, ngikutin imam. Itu yang terjadi. Karena salam hanya sekedar mikum, lamlikum, assalamualaikum, maka jawabannya pun juga ngaco. Salam, kum salam, macam-macam. Karena kita belajar, silahkan Bapak Ibu lihat. Ucapan, tulisan, jawaban, arti yang benar. Menurut kaedah ilmu bahasa Arab, ya ini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perhatikan. Assalamu dalam bahasa Arab, ini bahasa Arab bukan bahasa kita. Assalamu ini ada alif dengan lam. Namanya al-syamsiyah. Al-syamsiyah, assalamu. Di mana al-syamsiyah, alif lam, nempel pada kata salamun. Salamun itu isim nakirah, ditempeli oleh alif lam menjadi assalamu. Enggak boleh pakai tanwin. Assalamu, sungguh pun lam di sini tidak dilibatkan dalam membaca, karena syamsiyah enggak boleh, al-salamu enggak boleh, assalamu, maka menyebabkan kata salamun isim nakirah menjadi assalamu isim makrifah,
Ini yang menyebabkan kata assalamu menjadi mubtada. Assalamu ini mubtada, supaya punya makna yang sempurna, maka ada khobar. Alaikum ini khobar. Assalamu alaikum ini struktur kalimat dari mubtada dengan khobar. Mubtada di sini tidak sendiri, punya tim, punya maktuf, ada wawu sesudahnya. Warahmatullah. Wawu itu huruf athof, huruf yang menggabungkan kata sesudah rahmatullah dengan kata sebelum assalamu. Assalamu dan rahmatullah. Punya saudara lagi, wa barakatuhu, ada wawu athof lagi. Barakatuhu adalah maktuf. Berarti yang menjadi mubtada dalam pemahaman kalimat ini assalamu ini apa namanya? Yang pertama, kedua adalah rahmatullah. Nah, ini biar jelas. Pertama adalah assalamu, kedua rahmatullah, ketiga barakatuhu, keempat adalah alaikum. Kenapa jadi berantakan ini nomornya ini? Jadi ini saya luruskan, ini bukan tulisannya, ini nggak tahu dari programnya ini. Urut-urutannya assalamu, kemudian rahmatullah, kemudian barakatuhu, kemudian alaikum. Maknanya apa? Keselamatan, ini jelas, ada alif lam. Keselamatan miliknya Allah. Terus rahmatullah, kasih sayang miliknya Allah. Wa barakatuhu, keberkahan milik Allah. Baru khabarnya alaikum. Karena kalimat ini adalah kalimat sempurna, isinya minta, maka dalam ilmu bahasa Arab adalah jumlah du'aiyah. Kalimat yang mengandung makna doa. Doa itu adalah permintaan manusia kepada Tuhan. Bagi umat Islam, kita sebagai hamba Allah minta kepada Allah. Dalam bahasa kita, minta itu identik dengan semoga. Minta, doa, sehingga maknanya semoga keselamatan. Assalamu, koma, kasih sayang Allah, rahmatullah, dan wabarakatuh, keberkahan Allah. Kita yang minta, Allah yang dimintain, isi permintaan tiga, keselamatan, kasih sayang, keberkahan. Kita minta untuk siapa? Alaikum, untukmu. Ala itu huruf jar. Maknanya adalah istimroriyah, terus menerus. Sehingga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita adalah semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah selalu terlimpah kepada Anda. Itu makna yang benar menurut gramatika bahasa Arab. Semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah selalu terlimpah kepada Anda. Itu doa, Pak. Itu penghargaan, penghormatan. Karena ada perintah dari ajaran Islam, wa idza huyyitum bitahiyyatin, apabila kamu diberi penghormatan dengan ucapan penghormatan tertentu, fahayyu bi ahsana minha, maka sambutlah penghormatan itu dengan yang lebih baik, aurudduha, atau sepadan. Maka untuk jawaban lebih baik, wa alaikum. Alaikum itu khobar yang didahulukan. Kenapa khobarnya didahulukan? Untuk menghargai, menghormati dengan jawaban yang lebih baik. Bukan
wassalamualaikum lagi, tetapi alaikumussalam. Alaikum khobar yang didahulukan, assalamu mubtada, rahmatullahi ma'tuf, wabarakatuh ma'tuf kedua. Sehingga maknanya sama. Demikian pula, semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah selalu terlimpah kepada Anda juga. Subhanallah. Pak Ibu, mohon maaf. Silahkan teliti real di masyarakat. Banyakkah orang Islam yang mampu memahami salam secara proporsional? Kami beberapa tahun yang lalu dengan mahasiswa telah melakukan penelitian. Di 5 wilayah kota DKI Jakarta, 350 majelis taklim dari bapak-bapak, ibu-ibu umum. Tiap-tiap majelis taklim diambil sampel. 10 orang responden. 10 kali 350, 3.500 orang. Hasilnya Pak, karena ini angketnya angket tertutup, tinggal checklist, artinya begini. Ternyata yang bisa menjawab benar tulisan salam, arti salam itu hanya 32,8%. Majelis taklim tuh Pak, 32,8. Berarti 61,2 salah. Kalau umat Islam sendiri memahami salam sebagai pola hidupnya salah. Kenapa banyak yang salah? Karena mereka mendengar dari yang salah, mengucapkannya salah, memahami salah, dia tidak sadar bahwa itu salah, maka terjadi salah turun-temurun. Itulah yang terjadi di lapangan, Pak. Padahal ini kan kehebatan. Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran. Apabila kamu bertemu, orang Islam bertemu kepada saudaranya, kemudian bersalaman dan mengucapkan salam, Allah mengampuni kesalahan dan dosanya sebelum dia berpisah dari tempat pertemuan itu. Ini kan sebuah kehebatan, Pak. Nah, karena orang Islam di Indonesia ini belum menjadi sebuah gaya hidup salam yang benar. Mengucapkan dan menjawab salam belum menjadi gaya hidup. Keselamatan, kasih sayang, keberkahan Allah, maka realita. Di Indonesia ini keselamatan secara makro, keselamatan secara umum, keberkahan masih amat sangat minim. Kenapa? Kehebatan ajaran ini nggak diamalkan dengan benar. Itu sebuah realita. Nah, karena salam ini ada perintah, kemudian juga susunannya juga sudah legitimate. Yang perlu kita pahami adalah kandungan dalam salam supaya umat Islam jangan menganggap enteng, jangan dipelesetin, dan jangan diacak-adut, maka muhtawa, konten, isi dari salam ini pertama adalah Allah oriented. Ketika orang Islam mengucapkan salam, menjawab salam, itu sudah keimanannya langsung naik mentok. Karena dia yakin kepada Allah. Dan dia tidak bisa lupa kepada Allah, dia nggak bisa jauh dari Allah. Ketemu orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Allah oriented. Gitu. Isi yang kedua, bentuk saling mencintai, menghormati. Jadi kita ini diajarkan oleh Islam untuk saling menghormati.
Kalau bertemu jangan diem, doain, ucapkan salam. Itu kan bentuk penghormatan, tahiyah. Di samping kita menghormati juga rasa cinta, tahabbtum tadi. Ketika orang mengucapkan salam, menjawab salam, maka terjadi saling mencintai. Konten yang ketiga, memberikan rasa aman, memberikan rasa damai, selamat, penuh kasih sayang, dan inilah upaya kita untuk mewujudkan masalih ammah, kemaslahatan umum, karena kita sudah menjadi sebuah pembiasaan perilaku Islami untuk berorientasi kepada kemaslahatan umum. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, itu antara lain isi dari salam. Oke, kita batasi sampai di situ tentang salam. Yang kedua, ajaran Islam hebat, perlu diwujudkan dalam sebuah pola hidup. Yang kedua, kita sebagai umat Islam ini punya pedoman hidup, di mana pedoman hidup ini mendapat garansi, dijamin benar, lurus, final, mutlak, melatih manusia untuk memiliki pola hidup Islami. Apa pedoman hidup itu yang harus dijadikan acuan utama, nggak pernah berubah, nggak pernah diamandemen, yaitu Al-Quran. Orang Islam di Indonesia, mohon maaf, masih banyak yang belum memiliki kesadaran menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Ini kan kita punya, Pak. Al-Quran yang mendapat jaminan dari Allah akan menuntun ke jalan yang paling lurus. Rasulullah juga menegaskan, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya sebagai imam, maka menuntun ke surga. Tetapi masalahnya, umat Islam sendiri nggak yakin, nggak merasa senang, nggak merasa terpanggil untuk menjadikan Al-Quran ini panduan yang menyebabkan dirinya terlatih untuk memiliki pola hidup Qur'ani atau Islami. Padahal ini ketetapan yang mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Contoh bentuknya, pola hidup bersih, sehat dan disiplin. Nah ini, sekarang ini WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengeluarkan sebuah pernyataan yang diikuti oleh seluruh negara di dunia terkait dengan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan cara 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini sudah terbukti dengan cara hidup menjaga jarak, dalam arti tidak langsung acak-adut, bersih, supaya cuci tangan dan seterusnya. Kemudian juga memakai masker sebagai bentuk perlindungan, ternyata punya andil yang signifikan dalam persentase yang tinggi untuk mengurangi penyebaran virus. Sehingga sekarang ini menjadi kebijakan pemerintah. Pertanyaannya, kenapa hanya dalam kondisi seperti ini orang harus punya pola hidup bersih, orang punya pola hidup sehat?
Bukankah Islam punya ajaran yang 14 abad yang lalu sudah mengejarkan pola hidup bersih, sehat, tertib, teratur. Kan ini masalahnya umat Islam nggak mau. Coba lihat surah Al-Muddatsir ayat 4. Wasiyabaka fatohhir. Al-Quran mengajarkan umat Islam supaya punya pola hidup bersih. Baik bersih pakaian, surah Al-Muddatsir ayat 4. Kemudian juga pola hidup bersih makanan. Makanan itu kan yang akan dikonsumsi masuk ke dalam tubuh. Yang akan berdampak kepada sehat tidak sehat. Maka surah Al-Maidah 88 sudah mengajarkan wakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Ini kan pola hidup bersih makanan supaya hidupnya baik. Pola hidup bersih jiwa. Islam tidak hanya secara fisik, jiwa pun kita disuruh bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asy-Syams ayat 9 dan 10. Termasuk membersihkan badan. Pakaian iya, makanan iya, badan iya. Surah Al-Maidah ayat 6. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Ayat ini di samping ngajarin kita tata cara berwudu, iya. Tetapi substansi kenapa kita disuruh membersihkan organ-organ ini, ternyata organ tubuh ini harus dibersihkan secara rutin supaya kita terbiasa bersih, terhindar dari hal-hal yang membuat kita sakit. Dan ini berdampak kepada keabsahan suatu ibadah. Kemudian juga disiplin. Di Indonesia ini cenderung menganggap enteng apa-apa jam karet, apa-apa jam karet. Kemudian menganggap enteng, yang cenderung tidak disiplin. Padahal kita diajarkan oleh Islam. Ini dia antara lain. Faqimus shalah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Walaupun Bapak Ibu rajin, pengen sholat banyak, enggak boleh sholat subuh lebih daripada 2 rakaat. Harus 2 rakaat. Enggak boleh sholat subuh tanpa ada uzur syar'i, harus jam 7. Karena masing-masing ada waktu. Tata caranya jelas, waktunya jelas, rakaatnya jelas. Harus ngikutin itu. Ini kan mendorong kita untuk tertib dan disiplin. Cuman masalahnya orang Islam hanya sebatas melakukan see you hello. Hidup sehat. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Ini kan juga perintah Allah. Kita disuruh mohon bimbingan dan yakin penyakit itu ada dan Allah bisa menyembuhkan. Nah, orang Islam masih banyak yang belum yakin penyakit apapun bisa disembuhkan oleh Allah. Belum yakin ajaran Islam bagaimana cara menyembuhkan suatu penyakit. Ini karena umat Islam belum mampu untuk memahami ajaran Islam dengan baik dan belum mampu untuk menjadikan ajaran Islam ini sebuah gaya hidup yang tepat. Pola hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, ada di dalam surah Al-Isra ayat 26-27 antara lain. Kemudian juga surah Al-A'raf ayat 31 ini juga mengajari kita untuk tidak boros, untuk tidak berlebih-lebihan. Pola tertib dan teratur
surah Al-Hasyr ayat 18. Jadi disiplin, bersih, sehat, tertib, teratur. Ini kan pola hidup yang jelas-jelas diajarkan oleh Islam untuk kita praktekkan dalam hidup, sehingga umat Islam yang mengikuti pola hidup ini mesti jamin aman, sehat, bahagia, dan seterusnya. Pola hidup rajin, semangat dan penuh harap. Surah Al-Nasrah ayat berapa ini? 7 dan 8. Dan lain-lain, Bapak Ibu, inilah beberapa pemahaman ilmu tentang Islam kaya dengan ajaran. Ajarannya ini jelas, ada dasarnya dari ayat Al-Quran, ada dasarnya dari hadis, yang apabila kita pahami dengan benar, kita jiwai dengan benar, kita amalkan dengan benar, menjadi sebuah pola hidup Islami dan Qurani, sehingga kita akan aman, damai, selamat, dan sejahtera. Mudah-mudahan dengan pemahaman kajian ini, kita menjadi semakin meningkat rasa cinta kita kepada ajaran Islam, semakin sadar untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan, dan kita akan menikmati hasil daripada pola hidup Islami yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Dan sebagai penutup, Allah menegaskan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Siapa yang selalu menaati Allah dan Rasulnya, mesti dia akan sukses dengan kesuksesan yang amat dahsyat. Terima kasih, mohon maaf, wallahu a'lam. Allah yang paling tahu, wa ilmuhu atam, ilmunya paling sempurna, wala ilma lana illa ma'alam, tidak ada ilmu bagi kita kecuali ilmu yang diajarkan Allah kepada kita. Terima kasih, mohon maaf, dan saya sisakan waktu sedikit, jam 6:05. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mungkin ada sesuatu yang mengganjal, ingin ditanyakan, ingin ditambahkan, ingin didiskusikan. Saya persilahkan sebelum kita akhiri dengan doa. Tafadhol Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya yang sungguh indah ya. Menyadarkan kita pentingnya menyadari ajaran Islam yang begitu hebat, luar biasa. Satu hal yang kami prihatin Ustaz ya. Di satu sisi kita melihat betapa hebatnya Islam. Tapi begitu banyak orang yang belum tahu atau tidak mau tahu. Khususnya kalau kita lihat kelemahan orang Islam ini, orang Islam sendiri adalah tidak yakin atau ragu adanya azab kubur, adanya surga neraka, adanya sesuatu yang masih gaib. Justru saya lihat kuncinya ini adalah iman kepada hal yang gaib. Walaupun secara ilmiah tidak bisa dibuktikan, tapi secara wahyu kita yakin karena itu kebenaran. Bagaimana menurut Ustadz, dakwah sedemikian rupa yang membuat seseorang muslim itu yang mayoritas, gampangnya saja, di wilayah kami ini kan ada 2000 kakak. Tapi yang aktif di masjid ini 100. Yang aktif 100-an. Berarti hanya 5%, 10%. Saya lihat kita akan ada usaha untuk menggerakkan mereka sadar. Tidak hanya tahu keindahan Islam, yang mereka hanya sekedarnya saja sebuah orang Islam, tapi menyentuh hatinya untuk sadar bahwa gaib itu jelas ada, surga neraka ada, dan pengadilan Allah itu ada. Nah ini menurut Ustadz bagaimana dakwah seperti ini yang bisa
membuat mereka yakin. Karena saya yakin mereka nggak mau ke masjid kalau nggak yakin hal itu. Terima kasih, saya kira ini suatu yang perlu disampaikan agar nilai dakwah kita nggak menunjukkan kebaikan, tapi bukti yang gaib ini bagaimana supaya meyakinkan mereka. Kalau kita sudah ke masjid pasti yakin ya. Nah, bagaimana secara umum kita melihat seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak Ketua. Islam ini punya kerangka dasar yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kerangka dasar ajaran Islam secara praktis pertama adalah bidang keyakinan, bidang akidah, bidang keimanan dengan segala ragam yang pokoknya adalah ada 6 arkanul iman. Keyakinan keimanan ini menjadi ajaran Islam yang tidak boleh kita abaikan. Iya. Yang kedua, keimanan ini tidak bisa berdiri sendiri. Maka ada yang namanya syariah. Islam punya ajaran tentang aturan, tata cara, undang-undang hukum. Itu yang namanya syariah. Yang ketiga adalah muamalah. Muamalah ini mencakup al-akhlak, ya kan? Karena akhlak ini sikap perilaku seseorang terkait dengan hubungannya manusia. Maka ada muamalahnya dengan sesama manusia, muamalahnya dengan makhluk Allah yang lain, muamalahnya dengan Allah sekaligus. Antara akidah, syariah, dan akhlak atau muamalah tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ini harus kita sadari. Sehingga dalam kacamata syariah Islam, 3 bidang ini diibaratkan pohon. Pohon itu pertama harus ada akar. Akar inilah yang akan menyerap, yang akan menyebabkan pohon ini tetap hidup, kokoh walaupun ada pengaruh apapun. Harus ada akar. Yang kedua, batang pohon. Batang pohon ini harus tidak bisa pihak karena akar akan berfungsi ketika disalurkan oleh batang, karena batang ini akan melahirkan ranting, melahirkan daun, dan melahirkan buah. Buah daun ini ibarat akhlak atau muamalah. Akar adalah akidah, batang adalah syariah, buah pohon adalah akhlak atau muamalah. Sehingga ketiga-tiganya harus. Sedangkan muatan yang realita menyebabkan orang punya rasa kesadaran yang tinggi, sesungguhnya ketiga-tiganya tidak boleh diabaikan, Pak. Gitu. Memang selama ini, nah ini salah satu kelemahan yang perlu untuk dilakukan reposisi terhadap struktur taklim kita di berbagai media. Memang harus 3 bidang ini disajikan secara bersama. Realita ini yang terkait dengan akhlak, yang terkait dengan muamalah pada porsi yang lebih. Realitanya begitu. Sehingga bidang akidah cenderung presentasinya ini kecil untuk disosialisasikan kepada jamaah atau publik. Terlepas dari itu semua, saya berpendapat bahwa karena ketiga-tiganya ini adalah muatan ajaran yang harus disampaikan, kita sebagai penyedia, kita sebagai penyampai harus ketiga-tiga bidang harus disampaikan. Yang kedua, di samping kita memfasilitasi, menyediakan dan menyampaikan dakwah 3 bidang, maka kita sendiri juga harus selalu berdoa. Kita sesama umat Islam ini tetap harus mendoakan kepada saudara kita yang lain, supaya Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan hidayah,
Allah memberikan taufik kepada saudara-saudara kita yang sementara ini belum terpanggil, belum mampu dan belum merasakan kehebatan ajaran Islam, supaya mereka dibuka hatinya untuk sadar, untuk mau mempelajari ajaran Islam dengan benar, mengamalkan ajaran Islam dengan benar, dan mampu untuk mendakwahkan kembali ajaran Islam dengan benar. Ini cara yang sistematis. Nah, kalau memang kita sudah merasa kesel, ini orang sudah difasilitasi, disediakan sarana prasarana, masih juga nggak mau datang karena memang belum yakin. Saya berpendapat, Pak, pengalaman pribadi di Pamulang 2 waktu itu, bagaimana kita sudah mendirikan Masjid At-Taqwa itu banyak, Pak. Masjid Raya At-Taqwa, masjid utama. Masjid At-Taqwa 1, Masjid At-Taqwa 2, At-Taqwa 3, At-Taqwa 4, 5, sekarang sampai 9. Dulu itu ngajak masyarakat datang ke masjid susah, Pak. Bener. Tapi salah satu dari teman kita, pendiri yayasan juga almarhum sekarang, punya sebuah gagasan. Sekarang gini aja deh. Kalau diajak lewat speaker, undangan, masih belum tertarik ke masjid. Sekarang kita publikasikan. Kalau sakit, kalau mati, kita nggak usah nyolatin. Kita publikasikan, Pak. Memang ini ada pro dan kontra. Tapi dalam rangka untuk membuat manusia sadar. Benar, Pak. Pernah ada kejadian masyarakat yang memang selama hidupnya itu malas ke masjid, mati, dibawa ke masjid, pengurus masjid nggak ada di tempat. Kan fardu kifayah. Fardu kifayah kan cukup sekelompok orang yang melakukan. Kalau sudah ada yang melakukan kan nggak dosa, Pak, kita. Kalau nggak ada melakukan, dosa semua iya. Tapi kita yakin pasti adalah kan gitu. Benar, Pak. Pengurus LPJ, Lembaga Pengurusan Jenazah, sudah kita setel. Ente yang tukang nyuciin, mandiin, kapan, salatkan, menguburkan. Ada beberapa orang pengurus, diam. Kami akan pergi. Pengen memberikan, apa namanya itu, cara untuk membuat sadar. Benar, Pak. 3 kali kejadian, orang-orang yang jelas-jelas selama ini susah ke masjid. Bahkan ada satu, mohon maaf, ini yang suka membuat onar. Mati, keluarganya bawa ke masjid, kita nggak ada di tempat, Pak. Yang menyalati tidak lebih dari 10 orang. Benar, Pak. Maka alhamdulillah dengan niat kita baik untuk ngasih pelajaran kepada umat. Benar, Pak. 3 kali kejadian itu punya pengaruh yang signifikan. Akhirnya apa? Masjid nggak boleh kita jadikan tempat pernikahan. Kenapa? Karena orang kita itu maunya ketika nikah di masjid, ketika mati di masjid, giliran dia hidup bertahun-tahun nggak pernah datang ke masjid. Emangnya masjid mau jadikan apa? Kita mendapat amanat untuk ngurus masjid, Pak. Kalau orang Jawa bilang itu gelo kita, mangkel. Udah dibikinin masjid, kita capek-capek nyari dana, ngurus takmirnya, masih juga masyarakatnya nggak connect. Tetap kita berdoa kepada Allah, kita melakukan ini bukan untuk memusuhi, tetapi untuk ngasih pelajaran. 3 kali kejadian, merasa nggak ada yang ngurus, akhirnya keluarganya setelah beberapa hari kemudian datang ke masjid. Mohon maaf sekali lagi, menyampaikan segala suka duka. Maka kita publikasikan setiap Jumat. Kalau saudara-saudara nggak mau datang ke masjid, kita bubarin masjid. Kalau mati nggak usah ke masjid. Pilih. Nggak punya masjid, nggak mau di masjid, atau bagaimana? Kita tunggu 3 bulan, tes case. Kalau memang bapak-bapak mau peduli dengan masjid, silahkan hadir. Kalau ada di rumah
memakmurkan masjid, minimal sholat berjamaah dan ngaji. Alhamdulillah Pak, 3 bulan pada waktu itu punya pengaruh yang signifikan. Kita bersyukur, kita sampaikan kepada publik, kami dari pengurus masjid bukan marah, bukan ngambek, tetapi ngajak kepada Bapak Ibu sadar. Pengen nikah ke masjid kok, melahirkan punya anak, ngundang orang masjid kok, giliran mati ke masjid, nah giliran enak-enak kok nggak pernah ke masjid. Lo siapa? Dengan gaya Betawinya Pak, itu salah satu cara yang kelihatannya mungkin boleh diikuti, mungkin boleh enggak. Monggo silahkan teknik yang seperti itu. Itu pengalaman saya Pak, boleh lihat itu. Sekarang Pamulang 2, alhamdulillah Pak, mau maghrib, mau Jumuatan, mau yang bagaimana, pengajian rutin selalu optimal, lebih daripada separuh. Dan memang habis sholat nggak ada yang pulang Pak. Kita juga waktu itu ancam, mau ngaji apa enggak? Ini ada gurunya. Kalau nggak mau ngaji ditutup, kita siwain ini masjid untuk menjadi mall. Pengen ke neraka semua, pilih ke neraka apa ke surga? Ke neraka, jual di masjid, sewain jadi mall, uangnya banyak. Tapi masuk neraka. Atau kita sama-sama bareng-bareng rajin ke masjid, kita bangun, kita makmurkan, bareng-bareng ke surga. Apa Pak sikap mereka? 2C Pak, celingak, celinguk. Gimana tuh? Gimana? Alhamdulillah Pak, ini salah satu cara untuk nyadarin orang Pak. Nah harus gituin, kamu mau ke masjid apa enggak? Kalau didoain ke masjid, kalau enggak mau enggak usah ke masjid. Mati lo, jangan bawa ke masjid. Bapak kok keras amat? Ya memang harus begitu Pak. Gitu Pak, pengalaman. Ini bahasa Jawara loh, boleh diikuti boleh enggak. Gitu Pak, monggo. Enggak tahu di Puspitaloka berlaku enggak ini di Al-Azhar, saya enggak tahu gitu. Kalau uji coba boleh aja Pak itu. Barangkali kan gitu. Gitu Pak, mohon maaf Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sudah lewat sedikit. 6:05, mari kita akhiri taklim kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah. Pertama, mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah. Yang kedua, mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan, terutama perlindungan dari pengaruh penyakit yang sangat membahayakan ini. Suka tidak suka, realita menunjukkan COVID-19 masih belum diizinkan Allah untuk ditarik. Kita punya kewajiban untuk menjaga diri agar selamat, maka Allah melindungi kita. Yang ketiga, diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah, memberikan kebaikan untuk kita dan orang lain. Dan yang ketiga, semoga kita tetap konsisten kepada iman, Islam, dan ihsan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'alukal ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.